Bab 1061, Tangan Membantu, Medusa 1. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus matikan mengatur ulang. Bang bang bang. Saat sisa-sisa pertempuran menghilang di langit, tubuh Xiao Yi dan Long Yi terbang keluar pada saat yang sama. Apakah kalian semua baik-baik saja? Melihat ini, Xiao Yan menyebarkan jejak kekuatan api suci kaki, dan kemudian menarik mereka berdua di depannya. Tidak apa-apa. Aku hanya tidak menyangka bahwa Qin Tian memiliki beberapa keraguan tentang bertarung denganku sebelumnya. Xiao Yi dan Qin Tian melawan belum lama ini, tetapi dia ditolak pada saat-saat terakhir, menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan gabungan dari 8 orang Yemo bukanlah masalah sepele. Long Yi berubah menjadi sosok, tetapi napasnya sedikit lemah. Hahaha, Mu Yingying, kamu akhirnya muncul. Setelah melakukan semua ini, Qin Tian tertawa terbahak-bahak. Berhasil, Qin Tian berhasil. Ketika pertama kali datang ke sini dan melihat Mu Yingying, Qin Tian berpikir bahwa jika dia bisa menangkap Mu Yingying, maka dia akan dapat melahap api suci di tubuhnya sepenuhnya, belum lagi benua roh mendalam belaka. Saya khawatir kaisar petarung lainnya benua Sifang akan menjadi sesuatu di kantongnya sendiri, jadi dia menyembunyikan kekuatannya dan bernegosiasi dengan Xiao Yi. Bahkan jika Xiao Yi adalah peri api, bagaimana dia bisa begitu buntu dengan Qin Tian, yang begitu kuat sebagai kaisar petarung? Long, oh, apakah kamu menungguku? Tetapi ketika Mu Yingying mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa menahan senyum. Ada banyak bahaya dalam senyumnya, dan sutra cian biru di rambutnya di belakangnya penuh dengan kegembiraan. Api biru-biru perlahan berdetak, sementara Mu Yingying menatap Qin Tian dengan senyum yang indah. Orang ini memiliki kekuatan di tahap tengah Dewa Pejuang Bintang 1. Yemo, bentuklah sebuah formasi. Seng Yan dan Xiao Yan tidak dapat melarikan diri kali ini. Melihat Mu Yingying dan Xiao Yan yang berwarna biru langit, Qin Tian tertawa terbahak-bahak. Apakah orang ini gila? Melihat pemandangan ini, Xiao Yi dan Long Yi saling berpandangan. Meskipun mereka berdua kalah telak dalam pertempuran, kekuatan keduanya masih ada. Mungkinkah Qin Tian berani mengabaikan mereka? Oke, Yemo mendengar kata-kata itu tanpa ragu, dan langsung berteriak. Arai! Saat suara Yemo baru saja jatuh, 9 anggota pasukan kecanduan naga yang tersisa, dengan Qin Tian sebagai pusatnya, dan 8 lainnya mengelilingi Qin Tian untuk membentuk lingkaran. Puff! Tanda seru petik 2. Setelah beberapa saat, seteguk darah merah tua menyembur keluar dari 8 orang itu, dan kemudian menyembur keluar ke arah Qin Tian di tengah lingkaran. Tabrakan. Dengan munculnya pemandangan ini, mata Xiao Yi dan Long Yi menjadi aneh pada saat yang sama, karena tampaknya ada jejak kurungan dan keterasingan dalam darah itu. Orang ini, mereka berdua saling memandang, dan kemudian kekuatan dalam tubuh mereka muncul, karena mereka bisa mencium sedikit bahaya ekstrim dari serangan Qin Tian dan yang lainnya saat ini. Setelah menunggu selama bertahun-tahun, hari ini akhirnya tiba. Dan di sekitar Qin Tian, sebanyak 8 kelompok darah merah tua melayang, dan mereka tersenyum pada Mu Yingying biru pada ketinggian di bawah 0. Ada yang salah dengan 8 kelompok darah merah tua di luar orang ini. Dan Mu Yingying biru-biru memimpin, meninggalkan Xiao Yan dan yang lainnya, dan kemudian menyerang Qin Tian. Pada saat ini, satu-satunya pilihan adalah mengalahkan Qin Tian, untuk memiliki kesempatan hidup. Kekuatan api suci memang sangat kuat, tetapi dengan benda ini, kekuatan api suci untuk sementara tidak berguna bagiku. Fusi, jimat anti peradangan. Melihat Mu Yingying biru kebiruan datang ke arahnya. Dengan api suci biru kebiruan yang menggetarkan langit, Qin Tian tidak merasa takut sedikit pun, tetapi malah mengeluarkan raungan panjang. Begitu Qin Tian selesai berbicara, 8 kelompok darah merah tua di depannya tiba-tiba berputar dengan kecepatan tinggi, dan kemudian lingkaran aura berwarna darah terus menyebar keluar. Tidak baik, kau tidak bisa membiarkan benda itu menyatu. Tetapi Xiao Yan di bawah tiba-tiba berteriak. Dengan persepsinya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa 8 darah merah tua itu mengandung kekuatan misterius, dan kekuatan ini memiliki efek tertentu pada Seng Yan. Tingkat isolasi itu karena fusinya. Aku khawatir api suci itu akan kehilangan kekuatannya untuk sementara. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Ya, Mu Yingying, si biru langit, melirik Xiao Yan ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian api biru yang menyilaukan di tubuhnya perlahan muncul di tangan Giok, seolah-olah dia sedang mempersiapkan serangan yang mengerikan terhadap Qin Tian. Sudah terlambat.
Tepat ketika Mu Yingying biru-biru hendak menyerang, Qin Tian tertawa terbahak-bahak. Dan saat suara Qin Tian jatuh, 8 garis darah merah gelap menyatu pada saat ini. Pada titik ini, sebuah rune misterius yang terbungkus aura berwarna darah perlahan muncul di langit, dan rune itu tampaknya mengandung kekuatan misterius. Jari-jari Bingling. Pada saat ini, serangan Mu Yingying biru akhirnya melesat ke arah Qin Tian. Api biru itu menunjuk ke arah Qin Tian dan melesat langsung. Kemanapun api itu lewat, es dan salju beterbangan dan suhu turun drastis. Aku rentan. Ketika Qin Tian melihat ini, dia tidak bisa menahan senyum, dan kemudian langsung memegang rune berdarah di tangannya, mengabaikan serangan Mu Yingying biru-biru. Puff! Ketika serangan Mu Yingying yang berwarna biru-biru mengenai Qin Tian, itu tidak meledak seperti yang diharapkan, sebaliknya, ia tiba-tiba ketakutan seolah-olah api bertemu lautan. Ia berubah menjadi gelembung dan menghilang. Namun, karena serangan sekuat itu berhasil dilawan oleh Qin Tian, sebuah retakan mencolok muncul pada rune berdarah itu. Sialan, rune ini benar-benar bisa membuatnya mengabaikan kekuatan api suci. Mu Yingying yang biru secara alami melakukan gerakan sekecil itu, tetapi dengan hancurnya rune berdarah itu, dia dan Xiao Yan mungkin tidak dapat lolos dari cakar Qin Tian. Ye Mo, Xiao Yan dan Mu Yingying serahkan padaku. Yang lain yang bertanggung jawab. Qin Tian selesai berbicara, meraih rune berwarna darah itu, dan langsung menembak ke arah Xiao Yan dan Mu Yingying. Xiao Yan, dan mendengarkan Qin Tian seperti ini gelombang Xiao Yi dan Long Yi sama-sama mendongak, mereka hanya ingin menyelamatkan Xiao Yan, tetapi mereka terjerat oleh Ye Mo dan yang lainnya. Balas dendam Xuan Mo, aku akan membantunya membalasnya. Dan jangan khawatir, ketika aku membawamu kembali, kamu akan dapat melihat saudaramu Yanqi, bukankah kamu selalu ingin melihatnya? Qin Tian segera muncul untuk menghalangi mundurnya Xiao Yan dan Wei Lan Mu Yingying, dan segera berkata. Petik 2 petik 2. Azure Mu Yingying mendengar kata-kata itu, tetapi hatinya sedikit terkejut. Jelas, kata Yanqi, dapat memengaruhinya kapan saja. Ini merepotkan sekarang. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, melihat situasi yang mematikan ini, dia hanya memegang 2 kristal api suci di tangannya, yang merupakan bukti terakhir Xiao Yan. Tidak ada kekuatan api suci. Kalian berdua adalah sampah di mataku. Silakan dan tangkap. Qin Tian selesai berbicara, kecepatannya meroket, dan dia langsung menembak Xiao Yan dan Azure Mu Yingying. Dan tepat ketika pupil Xiao Yan dengan gila memutuskan untuk menggunakan jalan terakhir, darah di tubuhnya samar-samar memancarkan aura yang berapi-api. Hus, hus. Tetapi ketika kekuatan Qin Tian berhasil, ada beberapa suara angin yang pecah di langit yang jauh, dan dendam berwarna-warni yang mengandung kekuatan yang mengerikan langsung mengenai serangan Qin Tian. Brumbling, pukulan Qin Tian gagal, dan dia mendongak dengan bingung, tetapi setelah melihat orang itu datang, perasaan berat muncul di hatinya. Keluarga Medusa, Sefu, mengapa kau merusak hal-hal baik dari keluarga kerajaan Xuanlingku? Jangan bilang kau ingin sepenuhnya menjadi musuh bebuyutan dengan keluarga kerajaan Xuanlingku. Qin Tian tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung setelah melihat siapa yang datang. Karena orang yang menghentikan serangannya adalah Sefu dari klan Medusa dengan kekuatan setengah abadi. Dengan tambahan Raja Ular yang mendekati kekuatan puncak Kaisar Dou, dan 3 pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou bintang 9, barisan ini dapat dikatakan sangat besar. Qin Tian, kau telah berulang kali memimpin orang-orang kuat dari klan untuk menerobos wilayah klan Medusa kami. Peri buku catatan ini belum berdamai denganmu. Tubuh tua Sefu tiba-tiba bergetar, kekuatan tirani. Segera, tongkat kerajaan berbentuk ular muncul di telapak tangan, dan dirobohkan dengan keras di kehampaan. Tabrakan, saat tongkat ular Sefu terjatuh, ular-ular raksasa dengan energi berwarna tiba-tiba muncul dari dasar tongkat ular itu, dan meraung ke arah Qin Tian dengan mengerikan. Sialan, melihat ini, Qin Tian melambaikan tangannya dan langsung memblokir serangan Sefu, tetapi ekspresinya menjadi sangat buruk, karena dia tahu bahwa jika Sefu dan yang lainnya bersikeras membantu Xiao Yan, menambahkan Xiao Yi dan Long Yi, saya khawatir Xiao Yan benar-benar dapat melarikan diri hari ini. Sefu, apakah kamu ingin menghancurkan masa depan klan Medusamu untuk seorang bocah berbulu? Qin Tian juga tahu bahwa 5 anggota klan Medusa di depannya cukup kuat, dan segera kehilangan momentum mereka sebelumnya. Bocah mau tahu, Xiao Yan adalah bangsawan dari klan Medusa kami.
Jika keluarga kerajaan Xuanlingmu bersikeras mempertahankannya, klan Medusaku tidak takut berperang denganmu. Menghadapi ketegasan Qin Tian, tubuh tua Shefu berdiri tegak. Tegak dan tidak takut. Kapan kakak senior Xiaoyan memprovokasi para pembangkit tenaga listrik keluarga Medusa? Atau para bangsawan dari keluarga Medusa? Ketika para murid pavilion Fenxiang mendengar ini, mereka tidak bisa tidak terkejut, dan segera mengalihkan pandangan mereka ke atas pavilion Fenxiang. Orang ini, dan Zhu Jin dan yang lainnya semua saling memandang, jelas keluarga Medusa akan melindungi Xiaoyan seperti ini, bahkan jika mereka tidak tahu tentang Xiaoyan dan keluarga Medusa. Mengapa kamu berdiri diam? Pindah. Jika kamu tidak punya tempat tinggal, pergilah ke wilayah klan Medusa kami. Ketika Xiaoyan dan Azure Mu Yingying terkejut, seorang lelaki tua yang bersemangat di samping Shefu memarahi Xiaoyan. Ayo pergi. Melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, dia meraih tangan Giok Mu Yingying dengan satu tangan, dan kemudian kecepatannya meroket, dan dia langsung lari ke kejauhan. Baru sekarang Xiaoyan tahu bahwa orang yang baru saja keluar dari tubuhnya adalah orang kuat dari klan Medusa. Bagaimanapun, Xiaoyan dan Cailin sudah menikah, jadi tubuh Xiaoyan kurang lebih terlibat. Menelan darah ular piton itu. Hei, kau, saat Azure Mu Yingying hendak mengatakan sesuatu, ada jejak ketidaknormalan di tubuhnya. Sialan, aku memohon untuk keluar sekarang, dan sekarang. Azure Mu Yingying berkata, perlahan menggelengkan kepalanya. Saat berikutnya, aura biru perlahan mundur ke dalam tubuh, dan aura yang dikenal Xiaoyan muncul. Apakah kau baik-baik saja? Xiaoyan bertanya sambil berlari, jelas Mu Yingying saat ini adalah tubuhnya. Ya, itu adalah roh api suci tadi. Setelah Mu Yingying kembali normal, aura di tubuhnya sangat lemah, tetapi telapak tangannya ditarik oleh Xiaoyan, dan ada sedikit warna merah di wajah cantiknya. Xiaoyan, kemana kau berlari? Melihat Qin Tian dihentikan sementara oleh Shefu, Ye Mo tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Lawanmu adalah kami. Ketika 8 orang Ye Mo terpisah dan menjebak Xiao Yi dan Long Yi, satu demi satu tokoh tirani langsung menghentikan legiun kecanduan naga. Brengsek. 3 yang terkuat di antara 8 pemimpin klan Medusa. Wajah Ye Mo juga sangat jelek saat ini, karena orang yang menghentikan mereka adalah yang terkuat di antara 8 suku utama di klan Medusa kecuali Raja Ular, ketiganya semuanya memiliki kekuatan Dou di bintang 9, dan pembangkit tenaga listrik klan Medusa pada dasarnya licik dan semangat juang mereka sangat beracun, dan pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama jarang mampu melawan mereka. Kapan Xiaoyan berteman dengan keluarga Medusa yang kuat? Meskipun hubungan antara pavilion dupa pembakaran dan keluarga Medusa baik, itu tidak cukup baik untuk mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan mereka. Beberapa orang kuat yang menonton pertunjukan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Xiao Yi, Long Yi, kalian semua pergi duluan, kami yang bertanggung jawab di sini. Ketika Xiaoyan dan Mu Yingying langsung melarikan diri, Shefu berkata kepada Xiao Yi dan keduanya. Ya, Xiao Yi dan Long Yi mengangguk ketika mereka melihat ini. Mereka tahu bahwa karena Shefu dan kelompoknya berani datang, mereka pasti sudah siap. Ayo pergi. Xiao Yi dan Long Yi saling memandang, dan kemudian aura di tubuh mereka melonjak, menerobos pengepungan legiun pencinta naga dalam sekejap, dan kemudian menuju wilayah gurun klan Medusa. Shefu, Raja Ular, kali ini, kalian semua harus mati. Melihat Xiaoyan dan keempatnya melarikan diri satu demi satu, ekspresi Qin Tian menjadi sangat aneh. Hahaha, Qin Tian, kamu memiliki banyak kekuatan sebagai seorang dewa pejuang. Raja Ular di samping tidak dapat menahan diri untuk tidak jatuh ke dalam lubang. Karena kamu membiarkan mereka pergi, mari kita ambil nyawa kalian berlima untuk melawan. Namun Qin Tian berkata dengan sinis. Maaf, kamu mungkin tidak memiliki kesempatan ini. Tepat saat suara Qin Tian jatuh, ketika 8 anggota legiun kecanduan naga lainnya membungkus kelima orang termasuk Shefu, seorang gadis muda berkata dengan senyum hippie. Ular piton menelan 3 warna. Tidak bagus. Cepat dan blokir ruang. Qin Tian terkejut ketika dia melihat tanda khusus di tubuh gadis itu. Terlambat. Puff. Gadis itu berkata dengan lembut, dan segera berubah menjadi ular piton menelan 3 warna. Ekornya yang besar menamparkan keras ke arah ruang di depannya, semuanya muncul sebagai saluran ruang. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Ketika kelima orang Shefu melihat ini gelombang, tidak ada lagi keraguan,
mereka melangkah ke dalamnya dan menghilang. Sialan, kekuatan ruang di antara tiga warna. Tapi Qin Tian tidak bisa menahan kutukan ketika dia melihat Shefu dan kelompoknya yang menghilang. Kekuatan ruang semacam ini berasal dari darah, bahkan Douxian Qin Tian tidak dapat menahannya. Ayo pergi. Melihat kota sungai darah yang hancur, Qin Tian langsung melemparkan jejak kebencian pada beberapa orang di paviliun Fen Xiang dan Zhu Jin, dan kemudian berbicara. Baru saja selesai berbicara, 9 anggota Legiun Kecanduan Naga akan menghilang begitu saja di sini. Hehe, pasukan pecinta naga ini benar-benar tidak bijaksana. Seluruh Legiun Pecinta Naga dikirim untuk menangkap Xiao Yan, seorang Dou di bintang 7 tingkat menengah, dan akhirnya dia dipaksa keluar dari dua Douxian, seorang setengah abadi, dan klan Medusa yang kuat. Aku takut kali ini, mereka tampaknya menendang pelat besi. Beberapa orang yang menonton kesenangan itu tidak dapat menahan tawa ketika mereka melihat semua pihak pergi. Pengikut paviliun Fen Xiang, kembali ke sekte. Kali ini, perlu untuk memanggil kekuatan berbagai sekte super di Xuantian Santian untuk mendakwa keluarga kerajaan Xuanling. Zhu Jin meninggalkan kalimat seperti itu dan segera menghilang. Begitu suara Yi Zhu Jin jatuh, semua pembangkit tenaga listrik di sekitarnya tahu bahwa kali ini Xuan Santian benar-benar akan mengubah langit. Karena orang-orang yang hadir dapat mencium jejak aura jahat dari orang-orang di Legiun Kecanduan Naga tadi. Aura ini mirip dengan ras alien. Wuhuhuho. Di padang pasir keemasan di mana-mana, suara angin yang bertiup kencang terdengar tanpa henti. Padang pasir telah menjadi daerah terlarang bagi manusia sejak zaman dahulu. Di sini, manusia secara bertahap akan terpojok karena kekurangan air dan makanan. Mereka akan tinggal di padang pasir sepenuhnya dan berubah menjadi tulang belulang, itulah sebabnya mereka memiliki nama padang pasir kematian. Badai gurun yang mengerikan. Pada saat ini, di padang pasir kematian, dua sosok terbang satu demi satu, dan keduanya adalah Mu Yingying dan Xiao Yan. Di depan keduanya, badai gurun dengan ketinggian puluhan meter terbentuk, tetapi itu tidak memengaruhi mereka berdua. Kemana kita sekarang? Mu Yingying bertanya dengan pelan, tampaknya di padang pasir, dia benar-benar kehilangan arah. Namun, wajah Mu Yingying sangat jelek saat ini. Jelas, apakah itu karena tubuhnya atau api suci di tubuhnya? Dia jatuh ke dalam kondisi lemah begitu dia datang ke depan. Ayo pergi ke wilayah keluarga Medusa dulu. Para senior yang baru saja menyelamatkan kami juga memberitahu kami, saya pikir mereka seharusnya tidak memiliki niat jahat. Kata Xiao Yan, meskipun Mu Yingying kehilangan arah, tetapi Xiao Yan dapat membedakan dengan jelas dengan sedikit jejak darah di tubuhnya. Keluar dari lokasi keluarga Medusa. Xiao Yan, Mu Yingying memperhatikan Xiao Yan bersiap untuk bergerak, dan tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, dengan sedikit kekhawatiran dalam suaranya. Ada apa? Xiao Yan berbalik dan bertanya dengan ragu. Kakakku, apa yang terjadi? Mu Yingying bertanya, masih tidak mau menyerah. Jelas, ketika Yan Qi diselamatkan, setelah pemeriksaan Fen Tian, tidak ditemukan bahaya keselamatan, tetapi mengapa ada pemberontakan? Banyak hal yang mengganggu Mu Yingying. Senior Yan Qi seharusnya memiliki beberapa kekuatan klan jahat ekstrateritorial yang tersisa di tubuhnya setelah ditangkap oleh keluarga kerajaan Xuanling, jadi dia dikendalikan oleh klan jahat ekstrateritorial. Hal semacam itu, bahkan jika itu sekuat Fen Tian, belum menemukannya. Xiao Yan berkata sedikit, tapi bukankah api suci adalah racun paling mematikan bagi ras alien? Bagaimana mungkin bisa mengendalikan? Mu Yingying masih bingung. Aku juga tidak tahu. Tapi jangan khawatir, aku akan menyelamatkannya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, dan setelah melihat suasana hati Mu Yingying yang tertekan, dia buru-buru menambahkan kalimat. Jika, saudaraku benar-benar membantu Zhou, tolong kenali dia pada akhirnya. Jejak ketidaknormalan melintas di mata Mu Yingying yang besar dan cerdas, dan setelah berbicara, dia langsung bergerak menuju wilayah klan Medusa. Aduh, melihat ini, Xiao Yan buru-buru mengikutinya. Tidak lama setelah itu, istana kristal bawah tanah keluarga Medusa. Ular tua, melihat Shefu kembali bersama beberapa orang lainnya, orang-orang kuat lainnya dari 8 suku utama Medusa yang telah menunggu di sini. Berkata dengan hormat, duduklah. Shefu berkata sedikit, lalu berdiri tepat di depan tahta kristal, membelakangi banyak orang kuat dari keluarga Medusa. Adapun Xiao Yan, Mu Yingying, dan Xiao Yilongyi,
mereka berada di belakang Sefu dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Bahkan jika dia tidak harus merasakannya dengan sengaja, Xiao Yan tahu bahwa yang terlemah dari banyak pembangkit tenaga listrik yang berdiri di sini saat ini mungkin telah mencapai tingkat kesempurnaan Kaisar Do Bintang 8, dan ada lebih banyak Kaisar Do Bintang 9. Dan semua orang tahu bahwa dengan kemarahan yang begitu sunyi, jelas bahwa sesuatu akan terjadi. Ular tua, Raja Ular, aku akan membuka jendela atap dan mengatakan sesuatu yang cerah. Apakah layak menggunakan kekuatan klan Medusa kita untuk bocah berbulu seperti itu, bahkan jika keluhan dengan keluarga kerajaan Xuanling bahkan lebih berat? Dan keheningan itu tidak berlangsung lama. Di kursi, seorang lelaki tua dengan mata penuh kebencian menatap Xiao Yan dan berkata, di antara klan Medusa hari ini, 8 suku utama secara bertahap bergabung di bawah kepemimpinan Ratu Medusa. Sayang sekali kalian berempat abadi dan menolak untuk bergabung. Dan Raja Ular di sebelah Sefu berteriak dengan marah, berkata langsung. Raja Ular, kau tidak perlu menggunakan Ratu Medusa untuk menindasku. Meskipun dia telah memperoleh warisan ular piton penelan langit 10 warna, dia adalah orang luar, jadi bagaimana dia bisa seperti kita? Orang tua di kursi itu terus berkata, Merbal, jangan pergi terlalu jauh. Jika bukan karena Ratu Medusa, aku khawatir kau akan mati puluhan kali. Melihat sosok di kursi itu mengoceh, Raja Ular tidak bisa menahan diri untuk meraung. Kami berempat dengan tegas menentang aturan Ratu Medusa. Dan manusia ini, mari kita serahkan pada keluarga kerajaan Xuanling sesegera mungkin untuk berlindung. Kalau tidak, itu akan menarik serangan dari keluarga kerajaan Xuanling, dan klan Medusa kita akan terluka parah. Kata Mubar di kursi. Mobal, pemimpin suku ular hitam di antara 8 suku utama keluarga Medusa, telah mencapai level Kaisar Do Bintang 9 tingkat 3. Kakak Cailin bukan orang aneh. Kamu bicara omong kosong. Begitu Mobal selesai berbicara, seorang gadis muda dengan cahaya 3 warna di sampingnya bertanya sedikit. Baiklah, ini saatnya antara orang dewasa. Xiao Xing, kalahkan dia. Setelah Sefu selesai berbicara, Xiao Xing segera muncul dan mengambil ular piton menelan 3 warna itu. Wah, karena masalah ini karenamu, sebaiknya kau selesaikan saja. Sefu mengabaikan Mubar dan berkata kepada Xiao Yan. Baru saja, Sefu membawa Raja Ular dan 3 pemimpin suku untuk menyelamatkan Xiao Yan, dan kelima orang itu secara alami merawat Xiao Yan. Namun, masih ada 4 pemimpin yang tidak puas dengan Ratu Medusa dan Xiao Yan. Itulah sebabnya mereka sekarang berada dalam situasi seperti ini. Ya, Xiao Yan setuju dengan lembut, lalu berjalan menuju Mubar. Adapun tubuh Xiao Yi dan Long Yi gelombang kekuatannya melonjak sedikit, jelas sekali Mubar melancarkan serangan, keduanya tidak akan ragu-ragu, tembakan. Kau adalah manusia yang sering disebutkan oleh Ratu. Mubar memperhatikan Xiao Yan berjalan ke arahnya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, karena manusia ini benar-benar lemah, dan hanya memiliki kekuatan tahap tengah Kaisar Do Bintang 7, meskipun dia ada kekuatan misterius dalam dirinya yang membuatnya cukup takut. Kemanapun kau pergi, masalah akan mengikuti. Xiao Yan berkata pada dirinya sendiri dengan lembut. Bum bum bum, begitu suara itu jatuh, jejak darah yang mengandung 9 warna dalam tubuh tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Darah ini tertinggal di tubuh Xiao Yan oleh Kailin saat ia berada di benua Douqi. Bahkan Xiao Yan baru menemukannya sekarang. Puff! Dengan munculnya setetes darah ini, wajah Mobal berubah drastis, dan bahkan tubuhnya tidak patuh, dan membungkuk langsung ke Xiao Yan. Sekarang, tapi apa masalahnya? Xiao Yan menatap Mubar dan langsung berlutut, lalu bertanya dengan sedikit keseriusan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Monster yang paling tabu adalah kekuatan darah. Selama kekuatan darah cukup murni, tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan. Mengapa kau memiliki darah ular piton penelan langit 9 warna di tubuhmu? Mobal mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap Xiao Yan dengan heran. Karena, dia adalah istriku. Ketika banyak pembangkit tenaga Medusa terkejut, sebuah suara perlahan keluar dari mulut Xiao Yi. Pada saat itu, seluruh istana kristal terdengar seperti guntur. Apa? Begitu suara Xiao Yan jatuh, di seluruh istana kristal, kecuali Sefu, semua pembangkit tenaga klan Medusa lainnya terkejut. Seberapa kuatkah Ratu Medusa saat ini? Pembangkit tenaga dengan tingkat kesempurnaan Dewa Petarung Bintang 1.
Pria di depannya benar-benar mengatakan bahwa Ratu Medusa adalah istrinya. Kata-kata sombong seperti itu mungkin akan ditembak mati oleh orang-orang kuat dari keluarga Medusa. Pernikahan dan cinta keluarga Medusa berbeda dengan manusia. Para wanita dari keluarga Medusa lebih menyukai pria yang lebih kuat dari mereka, dan tidak mempertimbangkan mereka yang lebih lemah dari mereka. Jadi ketika Xiao Yan mengatakan ini, hampir tidak ada yang mempercayainya. Nah, nasi bisa dimakan tanpa pandang bulu. Jangan bicara omong kosong. Meskipun Mobile tidak puas dengan aturan Ratu Medusa, pada analisis terakhir, Ratu Medusa juga merupakan eksistensi seperti dewa dalam pikiran mereka, jadi dia dihina oleh seorang pria manusia yang lemah, geram terus-menerus. Saya yakin senior Shefu secara alami tahu apakah kata-kata itu benar atau salah. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, darah yang memancarkan 9 warna cahaya sedikit menghilang ke arah Shefu. Itu benar, Ratu hanya bisa memberitahuku tentang masalah ini. Ratu berasal dari alam yang lebih rendah, di mana dia memiliki suami manusia. Dan setelah merasakan darah 9 warna Xiao Yan, Shefu juga mencium napas yang sama dengan Ratu Medusa, dan menahannya, terus berbicara. Bagaimana mungkin, bahkan jika Shefu berbicara, 8 pemimpin lainnya masih penuh dengan keterkejutan. Untuk seseorang sekuat Ratu Medusa, pasangan mereka pasti orang yang sangat baik. Bagaimana mungkin manusia yang lemah seperti itu? Tidak peduli apa, dia adalah istriku. Xiao Yan juga melihat ke arah para pembangkit tenaga listrik ini dan berbicara. Namun, suara Xiao Yan kali ini jelas bukan untuk mereka, tetapi untuk Mu Yingying. Xiao Yan percaya bahwa dia bukan orang baik, tetapi dia juga samar-samar dapat merasakan kasih sayang Mu Yingying padanya. Sejauh ini, saya khawatir dia hanya dapat menggunakan masalah Cailin untuk membuatnya ingin berhenti. Istri, Mu Yingying awalnya tidak mengerti apa yang dimaksud Xiao Yan, tetapi baru setelah dia mengatakannya untuk kedua kalinya. Xiao Yan, apakah kamu dari keluarga? Mu Yingying menatap Xiao Yan dan berkata, suaranya penuh kesedihan. Mu Yingying berubah menjadi manusia, dan akhirnya bertemu dengan seorang pria yang disukainya. Pada akhirnya, dia benar-benar mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia sudah menikah. Dia adalah pria berkeluarga. Maafkan aku, masalah ini telah membohongimu sejak lama. Sebenarnya, aku ingin mengatakannya sejak lama, tetapi aku tidak pernah punya kesempatan. Xiao Yan menatap pupil mata Mu Yingying yang mengecil dengan erat. Merasa bersalah, minta maaf saja sudah cukup. Apakah kamu seorang pria berkeluarga? Lalu apa yang telah kulakukan padamu selama ini? Mu Yingying berkata dengan suara terisak, berjalan ke arah Xiao Yan selangkah demi selangkah, dia sudah tidak bisa menangis lagi. Maafkan aku. Melihat ini, Xiao Yan tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya. Xiao Yan tahu bahwa daripada membuat Mu Yingying menderita di masa depan, lebih baik berbicara sekarang, kalau tidak, itu akan 10.000 kali lebih menyakitkan di masa depan. Bercanda, bercanda, bercanda. Mu Yingying tertawa terbahak-bahak, lalu berubah menjadi meteor, dan menghilang begitu saja di sini. Jelas bahwa dia hanya mengalami rasa sakit dari kakaknya, dan sulit untuk menemukan seseorang seperti Xiao Yan yang bisa dia andalkan. Seperti itulah kelihatannya sekarang. Kakak, aku akan pergi melihatnya. Mu Yingying sangat tidak stabil dan langsung meninggalkan Istana Kristal. Pada saat itu, Xiao Yi mengatakan sesuatu dan mengikutinya. Aku tidak tahu, kamu masih seorang master yang suka memprovokasi yang benar dan yang salah. Long Yi bercanda kepada Xiao Yan sambil melihat Xiao Yi dan Mu Yingying pergi satu demi satu. Baiklah, mari kita selesaikan urusan kita dulu. Semoga dia baik-baik saja. Xiao Yan berkata ke tempat di mana Mu Yingying menghilang. Senior, aku tidak tahu mengapa kau mencoba menyelamatkanku kali ini. Setelah mengungkap identitas mereka, sikap para ahli di klan Medusa terhadap Xiao Yan juga berubah drastis. Suami mertua Ratu Medusa, status ini saja sudah cukup untuk membuat Xiao Yan berjalan menyamping di sini, belum lagi Xiao Yan memiliki kekuatan ular piton penelan langit 9 warna. Meskipun sangat lemah, itu asli. Haha, masalah ini harus dimulai dengan Ratu. Shefu juga berbicara ketika dia melihat pertanyaan Xiao Yan. Dan saat Shefu membuka mulutnya, para ahli dari 8 suku lainnya mengangguk dan mendengarkan dengan saksama, karena masalah tentang Ratu Medusa selalu menjadi topik tabu di klan. Aku ingat bahwa anak itu baru saja datang ke benua Xuanling.
Karena kekuatan ular piton penelan 9 warna di tubuhnya, dia menjadi sasaran para ahli dari keluarga kerajaan Xuanling. Saat itu dia sangat lemah. Dalam keadaan kritis, aku hanya menyelamatkannya. Saat dia kembali ke klan, dia menunjukkan bakat yang luar biasa, jadi karena saat itu, klan Medusa kita terpecah selama bertahun-tahun, aku menggerakkan hati belas kasihku, dan secara langsung menyingkirkan opini publik dan mengirimnya ke kuil Medusa. Dia memenuhi harapan, dan berhasil memperoleh kekuatan ular piton penelan langit 10 warna, sehingga kekuatannya menembus kesempurnaan Dewa Pejuang Bintang 1. Tapi belum lama ini, dia sepertinya merasakan napas yang familiar, dan napas yang familiar itu pastilah kamu. Ya, setelah aku merasakan napasmu, penampilanku yang selalu tenang tiba-tiba menjadi gelisah. Aku meninggalkan kalimat bahwa kau dalam bahaya, dan langsung pergi menemuimu. Karena itu, Ratu menyelesaikan beberapa urusan keluarga, dan membaca UU langsung pergi ke kota Suehe. Dan karena lelaki tua itu khawatir, dia pergi bersama kroni Ratu, tetapi dia tidak menemukan Ratu di sepanjang jalan. Karena kau memiliki sedikit aura Ratu yang tersisa padamu, jadi aku menyelamatkanmu dan ingin bertanya tentang jejak Ratu. Sefu berkata sedikit. Saat suara Sefu baru saja jatuh, 8 suku pembangkit tenaga listrik lapar lainnya merasa lega. Pada saat ini, meskipun mereka bodoh, mereka tahu siapa identitas Xiaoyan. Sepertinya kali ini, semuanya dalam masalah. Dan ekspresi Xiaoyan menjadi aneh setelah mendengar ini. Tapi jangan khawatir, kekuatan Ratu saat ini bisa sebagus petarung abadi bintang 1. Hampir tidak ada saingan di seluruh 3 hari Xuanzan. Tunggu saja di sini sampai Ratu kembali. Sefu Zaidu berkata, sekarang, hanya itu satu-satunya cara untuk melakukannya. Namun, begitu suara Xiaoyan jatuh, hatinya tiba-tiba menjadi tidak nyaman, dan jelas ada sesuatu yang berkelebat dalam hatinya. Raja Ular, bawa Xiaoyan ke bawah untuk memulihkan diri. Ketika lukanya sembuh dan Ratu kembali, saatnya untuk pertempuran yang menentukan dengan keluarga kerajaan Xuanling. Kata Sefu Zaidu, adik laki-laki Xiaoyan, silakan ikut denganku. Raja Ular mendengar ini dan langsung membawa Xiaoyan ke bawah, dan Xiaoyan juga bersiap untuk merawat luka-lukanya setelah perang. Dengan Raja Ular yang menjatuhkan Xiaoyan, Xiaoyan juga memulai perjalanan mundur. Bagaimanapun, fakta bahwa sekte tersebut bersaing untuk menarik diri dari sekte tersebut membuat Xiaoyan jelas menyadari kelemahannya. Sialan, kekuatan. Xiaoyan duduk di ruang batu yang tenang, mengepalkan tinjunya, dan tidak bisa menahan diri untuk meraung. Dia tahu bahwa kali ini, jika bukan karena keberuntungan Xiao Yi dan Long Yi, serta Mu Yingying dan orang-orang kuat dari klan Medusa, saya khawatir akhir hidupnya tidak akan jauh lebih baik. Kekuatan saat ini telah mencapai tahap tengah dari 7 bintang Dodi, jadi mari kita bicarakan tentang memulihkan kekuatan terlebih dahulu. Xiaoyan juga tahu bahwa dia tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa, jadi dia berkata dengan suara yang dalam. Begitu kata-kata itu jatuh, Xiaoyan menelan pil satu persatu, dan saat pil itu dilahap, kekuatan dalam tubuh Xiaoyan juga pulih dengan cepat, dan dia pulih banyak dalam waktu singkat. Meskipun kerusakan dalam pertempuran ini tidak kecil, ada begitu banyak obat ajaib, dan hanya masalah waktu sebelum mereka pulih. Ketahanan anakmu benar-benar membuat orang menamparkan lidah mereka secara diam-diam. Setelah beberapa jam, jimat pemakan jiwa juga melayang keluar dan berkata kepada Xiaoyan. Senior, melihat penampilan jimat pemakan jiwa, Xiaoyan juga berkata dengan hormat. Xiaoyan tahu bahwa jimat pemakan jiwa adalah 12 prajurit jahat dari dunia hantu, dengan kekuatan tak terbatas, dan di dalamnya tersembunyi seorang pria kuat seperti pemakan jiwa. Kekuatanmu saat ini masih di tahap tengah Kaisar Do Bintang 7. Meskipun pertempuran ini telah memberimu banyak beban dan telah memungkinkanmu untuk berhasil mencapai puncak tahap tengah Kaisar Do Bintang 7, terobosan itu masih kurang satu langkah. Kata pemakan jiwa. Petik 2. Ya, Xiaoyan mengangguk diam-diam. Itu benar, kristal api suci. Saat berikutnya, jimat pemakan jiwa berkata. Weng berdengung. Mendengar ini, Xiaoyan segera mengangguk, dan kegembiraan yang kuat muncul. Kristal api suci berwarna biru dari wajah hantu dan api jiwa muncul dengan lembut di telapak tangan Xiaoyan. Meskipun tidak ada kekuatan yang meluap saat ini, tetapi hanya sedikit suhu yang lembut, Xiaoyan tahu kekuatan dahsyat yang terkandung dalam wajah hantu dan api jiwa. Belum lagi hal lain,
Fakta bahwa wajah hantu dan api jiwa berada di peringkat 24 sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Anda harus tahu bahwa ketika Xiaoyan melahap Wuxin Tianyan di awal, kekuatannya telah meroket. Sekarang setelah dia melahap api jiwa wajah hantu, kekuatannya yang meroket mungkin terlihat jelas bagi semua orang. Cobalah dulu untuk melihat apakah itu bisa ditelan. Saat Xiaoyan melihatnya, jimat pemakan jiwa berbicara langsung. Baiklah, mendengar ini, Xiaoyan mengangguk dan setuju. Saat berikutnya, dia duduk bersila secara langsung, dan kemudian jauh di dalam tubuhnya, Fen Jue mulai berlari dengan kecepatan tinggi, dan lingkaran kekuatan tak terlihat langsung muncul, membungkus wajah hantu dan api jiwa dengan erat. Weng Om tampaknya menyadari pelepasan kekuatan Fen Jue oleh Xiaoyan. Untuk melahap dirinya sendiri, sinar cahaya yang menyilaukan meletus di atas kristal api suci biru. Sialan, dan dengan munculnya cahaya itu, kulit Xiaoyan juga menjadi jelek. Benar saja, melihat ini, Soul Eater menggelengkan kepalanya sedikit, jelas adegan ini telah diharapkan. Senior, apa yang terjadi? Xiaoyan juga melepaskan ide untuk menelan Ghost Face Soul Flame. Bagaimanapun, Seng Yanjing menghasilkan perlawanan yang begitu kuat. Menurut dugaanku, itu harus berhubungan dengan Gorevian, kata Soul Eater, utusan setan darah. Dan ketika Xiaoyan mendengar nama itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Di Sungai Darah, kita memang membunuh Gorevian, tetapi itu hanya setengah dari kekuatannya. Jika aku mengharapkannya dengan baik, kamu hanya bisa melahap api suci ini jika kamu benar-benar melenyapkan Gorevian. Bagaimanapun, api suci ini menekan Gorevian di domain penindasan iblis. Kata Soul Eater, seharusnya seperti ini. Xiaoyan mengangguk diam-diam setelah mendengar ini. Kalau begitu, mari kita tunggu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia hanya ingin menyingkirkan kristal api suci, tetapi dia menemukan bahwa di atas kristal api suci biru, api cian perlahan muncul ke dalam tubuhnya. Sabu-sabu, ekspresi Xiaoyan berubah drastis. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Ini, Xiaoyan mengerutkan kening, jelas tidak tahu alasannya, tetapi dari api biru, dia mencium api suci yang lebih kuat dari Fire Heart Tianyan miliknya sendiri. Anak baik, aku tidak pernah membayangkan bahwa kekuatanmu untuk membunuh setengah dari iblis darah benar-benar akan dikenali oleh kristal api suci. Meskipun kamu tidak dapat melahapnya sekarang, kamu dapat menggunakan kekuatan kristal api suci. Pemakan jiwa memang berpengetahuan luas, dan tersenyum langsung. Bisakah kamu menggunakannya atau tidak? Xiaoyan tertegun, dan mengatakan sesuatu dengan pelan. Ya, pemakan jiwa berkata sambil tersenyum. Sekarang menarik, ketika Xiaoyan mendengar ini, dia juga tertawa gembira. Di masa lalu, di benua Douqi, jurus pamungkasnya yang paling kuat adalah penggabungan api yang berbeda, tetapi ketika dia datang ke benua Dodi, kekuatan api yang berbeda tidak cukup untuk langsung membunuh pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama, tetapi api suci muncul lagi. Sekarang kedua api suci dapat digunakan, Xiaoyan memiliki ide gila untuk menggabungkannya, dan dia tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa jika fusi berhasil, saya khawatir kekuatan seperti itu pasti akan menciptakan sistem baru. Senior, junior ini punya permintaan yang kejam. Setelah mengumpulkan Shen Yanjing, Xiaoyan juga berkata dengan hormat kepada Soul Eater Talisman. Mari kita bicara. Soul Eater Talisman menatap Xiaoyan, seolah-olah dia sudah menebak niat Xiaoyan. Aku ingin menyelamatkan Yanqi. Xiaoyan juga berkata dengan ekspresi tegas. Hei, nak, kamu harus berpikir jernih. Yanqi awalnya adalah api suci. Bagaimana bisa dikendalikan oleh klan jahat asing? Pasti ada beberapa rahasia yang tidak diketahui di dalamnya. Dan di keluarga kerajaan yang misterius ini, entah kenapa, ada kekuatan samar yang membuatku sedikit cemburu. Soul Eater berkata, aku berjanji padamu Yingying bahwa kita bisa menyelamatkan Yanqi, dan kita bisa dianggap sebagai Ershing. Xiaoyan berkata tanpa daya, Mu Yingying, dia gadis yang baik gelombang dan belum lagi dia juga api suci, haruskah kamu mempertimbangkan untuk menerimanya? Soul Eater Talisman tiba-tiba bercanda. Ayolah, jika kedua keluargaku tahu tentang ini, aku khawatir aku tidak akan bisa memakannya dan berjalan-jalan. Setelah jimat pemakan jiwa selesai berbicara, wajah Suner dan Cailin muncul di benak Xiaoyan. Xiaoyan tahu bahwa meskipun Suner tampak seperti gadis baik di depannya,
bagaimana mungkin dia menjadi orang sederhana yang bisa menjadi putri yang membanggakan dari seluruh klan kuno, belum lagi Kei yang memiliki nama Ratu Medusa yang perkasa dan ganas. Jangan khawatir, bahkan jika keluarga kerajaan Xuanling ini adalah lautan pedang dan api, pemakan jiwaku pasti akan menemanimu untuk melakukan penyerangan. Tetapi setelah selesai, kamu harus pergi bersamaku ke dunia hantu untuk memahami beberapa keinginanku, kata pemakan jiwa. Tidak masalah. Xiao Yan langsung setuju setelah mendengar ini. Sekarang, tunggu saja saatnya tiba. Aku khawatir akan ada perubahan besar dalam keluarga kerajaan Xuanling. Namun, selama waktu ini, kamu harus menyiapkan hal-hal yang melahap api suci, kata Soul Eater. Ya, Xiao Yan mengangguk diam-diam ketika mendengar kata-kata itu. Bahan-bahan yang telah dia persiapkan untuk melahap api suci sudah cukup bagi Xiao Yan untuk melahap mereka yang berada di peringkat 24 dan seterusnya, dan api jiwa berwajah hantu hanya dalam standar ini. Adapun hal-hal yang dibutuhkan untuk melahap api suci, kecuali Susengdan, yang belum disempurnakan, semuanya telah disiapkan. Lakukan saja apa yang kamu katakan, dan segera bersiap untuk mulai memurnikan pil obat. Namun, ketika Xiao Yan sedang memurnikan Susengdan, hal-hal yang tidak diketahui terjadi di luar.